pagi adik-adik, apa kabar? Pagi ini kita akan beribadah, tapi sebelumnya mari kita berdiri, kita menyanyi dari Mars Pelkat Pelayanan Anak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 340 bait 1 dan 2. Selamat datang wahai kawanku. Selamat datang wahai kawanku, kami bergembira dan menyambutmu. Selamat datang wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertaimu. Adik-adik, kita akan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama dengan adik-adik yang kami layani. Oleh karena anugerah Tuhan, kami bisa ada di tempat ini, kami dapat melakukan ibadah. Tuhan penuhi kami, ibadah dari awal hingga pada akhirnya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, agar ibadah ini boleh jadi atas kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur
bertanah air kaya dan subur, laut yang luas gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita akan membacakan puji-pujian yang terambil dari Amsal 2 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya, adik. 1, 2, 3. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia menyusuinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. This is a 66 picks mixed up into one. The books about God, who He is and what He's done. It's the Holy Bible, y'all, with God's truth packed out inside. It's alive, a prize to hide in your heart and in your mind. Old Testaments are set up for the big event when Jesus crashed the scene with a new arrangement. It's history, His story, whose story? God's story. Oh, the story of how much He loves me. Let Him blow up all the pages, let the show go on. Let His word explode from this video into your... Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Berharap adik-adik baik-baik aja ya. Sekarang sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita buka dari kitab Hosea. Kitab Hosea terambil dari kitab Hosea di Perjanjian Lama. HOS. Kalau sudah dapat kitab Hosea, cari pasal 6. Kalau Kak Sefa bilang pasal berarti angka besar. Cari angka 6 yang besar. Kalau sudah dapat angka 6, kita akan membacanya dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca Alkitab. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat mengerti makna daripada firman Tuhan yang akan kami baca dan dapat kami renungkan sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari dalam Alkitab. Haleluya. Haleluya,
Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Hosea pasal 6 ayat 1-3 yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk adik-adik. Pembacaan kita terambil dari kitab Hosea, di mana Nabi Hosea ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Nabi Hosea tergolong dalam nabi kecil. Nabi besar dan nabi kecil bukan dilihat dari badannya yang besar atau secara fisik, melainkan dari tulisannya, seberapa banyak tulisan yang dia tulis. Nah adik-adik, kalau zaman dulu nulis buku itu nggak pakai kertas kayak sekarang bentuknya seperti buku, tapi zaman dulu itu menggunakan kertas yang digulung. Jadi semakin banyak tulisannya, semakin besar gulungannya, semakin sedikit tulisannya, semakin kecil pula gulungannya. Makanya disebut dengan nabi besar dan nabi kecil berdasarkan berapa banyak tulisan yang ia tulis. Nabi Hosea sendiri namanya itu mempunyai arti adik-adik. Apa sih arti nama Hosea? Arti nama Hosea adalah keselamatan ada pada Tuhan atau Tuhan adalah keselamatan. Nabi Hosea dipercaya oleh Allah untuk melayani kerajaan Israel Utara secara khusus karena kehancuran rohani serta kehancuran moral yang dimiliki oleh bangsa Israel Utara. Nabi Hosea diutus Allah untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa hanya kasih setia Allah dan belas kasihan Allah sajalah yang dapat mendatangkan anugerah bagi bangsa Israel. Namun, dosa dapat membuat bangsa Israel mengalami hukuman dari Allah, yaitu hukuman yang bertujuan untuk mendisiplinkan umat Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Sebab bangsa Israel tidak sungguh-sungguh mengenal, memahami, dan melakukan kehendak Allah. Oleh karenanya, umat diajak untuk sungguh mengenal Allah secara sungguh-sungguh. Karena Allah yang menghukum mereka adalah Allah yang juga menebus mereka dari penghukuman, bahkan memulihkan kehidupan mereka. Jika mereka sungguh datang berbalik dan terus melakukan pengenalan akan Allah dengan benar. Bagaimana caranya mengenal Allah? Kita harus mengenal, memahami, dan melakukan kehendak Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, dan bersyukur dalam segala hal. Adik-adik, hukuman merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap bangsa Israel. Karena Allah ingin bangsa Israel menyadari kesalahan mereka dan berbalik kepada jalan kebenaran Tuhan dengan cara bertekun pada pengajaran Allah. Pernahkah adik-adik dimarahi oleh mama atau papa? Apakah alasannya adik-adik dimarahi? Pasti karena adik-adik telah melakukan kesalahan. Misalnya, adik-adik dimarahi mama saat main bola di dalam rumah. Pada saat adik main bola di dalam rumah, kemudian bola itu membentur kaca sehingga kacanya pecah. Kalau kacanya pecah, mama pasti marah. Kenapa mama marah? Mama marah bukan karena kacanya yang pecah, tapi pecahan kaca itu dapat melukai adik-adik. Jadi, mama marah kepada adik-adik karena mama sangat sayang dan peduli dengan adik-adik.
Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, mau mengingatkan kita bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang Maha Kasih. Namun, kasih Allah tidak hanya dilihat dari berbagai hal yang baik saja, melainkan penghukuman dari Allah juga merupakan bentuk kasih Allah kepada kita manusia. Penghukuman dari Allah merupakan wujud kasih Allah dalam hidup manusia agar manusia hidup lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Tahukah adik-adik, oma dan opa atau orang-orang yang berusia lanjut adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan pengalaman iman untuk selalu setia mengenal Tuhan Yesus. Meskipun usia oma dan opa telah lanjut dan biasanya dianggap lemah, tetapi oma dan opa selalu bersukacita. Kenapa? Karena oma dan opa selalu tekun mengenal Tuhan Yesus dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan rajin memuji Tuhan. Adik-adik, tanggal 12 Oktober 2020 besok nih merupakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau disingkat Pelkat PKLU GPIB. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU ini, kita diajak belajar dari oma dan opa yang senantiasa memiliki ketekunan untuk mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mari kita belajar mengenal Allah secara benar dengan cara rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Apabila adik-adik tekun melakukannya, maka kasih karunia Allah akan selalu adik-adik rasakan. Amin. Aktivitas hari ini adik-adik menuliskan mengenai seberapa kenal adik-adik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa sih? Yang pertama, contohnya adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Dari awal kami beribadah hingga pada saat ini kami naikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat tekun dalam mengenal Allah dengan membaca Alkitab, dengan rajin berdoa, dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai mereka dalam pekerjaan, dalam segala upaya untuk menghidupi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kedua orang tua kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, terkhusus bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka di masa pandemi ini. Tuhan, lindungilah mereka agar mereka tidak terkena virus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memampukan pemerintah, terkhusus presiden dan para menteri dalam menetapkan peraturan ya Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia, terkhusus bagi GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami tetap dapat menjalankan tugas pelayanan kami kepada Tuhan di masa apapun, terkhusus dalam masa pandemi ini. Tuhan memampukan kami dalam segala upaya untuk
tetap menjalankan pelayanan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Doa. Tuhan, terima kasih karena di pagi hari yang ini Bapak, kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah persembahan ini berguna untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk persembahan adik-adik dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan Mama dan Papa dalam persembahan ibadah hari Minggu. Untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, kakak-kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dalam masa pandemi ini, kakak-kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk tetap beribadah dari rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir, memakai sabun, pastikan tangan adik-adik bersih seluruhnya. Yang ketiga, menjaga jarak aman dengan orang lain. Dan yang paling penting adik-adik, tetap berdoa kepada Tuhan agar masa pandemi ini segera berakhir. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dengan tetap berdiri dan sikap berdoa, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh berkati kami.